Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Greti, hari ini kita akan kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu diberi kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Semoga hari ini diberi kelancaran dan teman-teman mudah memahami materi yang Miss Vina sampaikan. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar tentang beberapa sudut. Kemarin kita sudah belajar tentang rectangles atau sudut siku-siku. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sudut lancip dan juga sudut tumpul. Oke, nah kita lanjutkan. Di sini ada beberapa sudut. Yang pertama, Jenny makes this angle with some geode strip. Nah, yang pertama di sini ada rectangle atau sudut siku-siku. Kemudian ada sudut lancip atau acute angle. Nah, sudut siku-siku mempunyai besar 90 derajat. Sedangkan sudut lancip mempunyai besar yaitu kurang dari 90 derajat. Dan kemudian ada sudut tumpul yang mempunyai besar yaitu lebih dari 90 derajat. An obtuse angle is greater than a rectangle. Jadi lebih besar daripada sudut siku-siku. Nah, di sini ada contohnya untuk sudut siku-siku. This a rectangle. Sehingga di sini pada sudut P mempunyai besar yaitu 90 derajat. Dan sudut Q juga mempunyai besar 90 derajat. Sedangkan pada sudut lancip, karena dia mempunyai sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, sehingga kecil seperti ini. Karena kurang dari 90 derajat. Dan di sini sudutnya lebar atau besar. Karena sudut tumpul atau obtuse angles mempunyai besar yaitu lebih dari 90 derajat. Dan selanjutnya ada sudut lancip. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Ada segitiga atau dua garis yang terhubung dan membentuk satu sudut disebut sudut lancip. Dan sudut ini kecil karena kurang dari 90 derajat. Dan yang B juga seperti itu, teman-teman. Di sini juga kurang dari 90 derajat. Maka sudut-sudut di sini disebut dengan sudut lancip, yaitu acute angles. Dan ada segitiga di sini juga. Di sini ada segitiga di mana segitiga ini tiga-tiganya mempunyai sudut lancip, yaitu C, D, dan E. Dan ada satu penggaris, yaitu penggaris segitiga siku-siku di mana pada sudut yang di sini dan di sini pada ujung ini mempunyai sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sedangkan nanti jika di sudut ini yang membentuk L, maka dia disebut dengan sudut siku-siku karena mempunyai besar 90 derajat. Nah, maka kita garis bawahi teman-teman bahwa sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat adalah sudut lancip. Nah, contohnya ada jam yang menunjukkan pukul 2. Sehingga antara dua jarum panjang dan jarum pendek ini akan membentuk sebuah sudut yaitu sudut lancip. Dan juga ada potongan pizza. Di sini akan membuat sebuah sudut yaitu sudut lancip. Oke, kita lanjutkan lagi. Dan selanjutnya ada sudut
obtus atau sudut apa teman-teman? Dinamakan dengan sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini dari FGH dan salah satunya contohnya yaitu kipas di sini mempunyai besar sudut yaitu lebih dari 90 derajat. Kita ingat-ingat, kalau lancip kurang dari 90, kalau tumpul lebih dari 90. Jika siku-siku atau rectangles maka mempunyai sudut 90 derajat. Nah, maka di sini dia mempunyai sudut yang lebar karena lebih dari 90 derajat sehingga dinamakan obtuse angles atau sudut tumpul. Contohnya seperti jam. Ada jam yang menunjukkan pukul 8. Nah, ternyata pukul 8 ini membentuk sebuah sudut yang besar dan disebut dengan sudut tumpul karena lebih dari 90 derajat. Dan ada juga laptop yang dibuka. Ternyata dari sudut ini dia lebar sehingga sudut di sini disebut dengan sudut tumpul atau obtuse angles. Dan selanjutnya ada sudut siku-siku. Kemarin kita sudah membahas tentang sudut siku-siku. Nah, sekarang Miss Vina bahas lagi ya teman-teman. Di sini ada sudut siku-siku yang dia membentuk huruf L. Nah, sehingga kita dapat menyebutnya dengan rectangles atau sudut siku-siku. Contohnya seperti jam yang menunjukkan pukul 3. Nah, dan ada bangun persegi. Karena persegi ini mempunyai 4 sudut dan ternyata 4 sudut tersebut sama mempunyai sudut siku-siku semua atau rectangles. Sehingga ada 4 sudut siku-siku. Nah, dan juga ada quarter circle, seperempat dari lingkaran juga membentuk sudut siku-siku. Sehingga salah satu contohnya ada pada jam yang menunjukkan pukul 3 dan pukul 9. Dan ada sebuah mainan yang dimana dia disebut dengan kubus dan pada setiap sisinya di sini sudutnya membentuk sudut siku-siku atau sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Dan selanjutnya di sini ada angles A, J, K adalah beberapa sudut yang sama besar. Nah, di sini disebut sudut lancip. Tetapi dari sudut ini hanya mempunyai perbedaan yaitu garisnya yang lebih panjang sehingga ini panjang sekali. Tetapi aslinya sudut-sudut ini mempunyai ukuran yang sama yaitu kurang dari 90 derajat dan disebut dengan sudut lancip. Dan selanjutnya teman-teman, di sini ada 3 jam. Dan sekarang di sini, which of these angles in a rectangle, a acute angle, or an obtuse angle? Nah, teman-teman, pada 3 jam ini, teman-teman lihat mana yang disebut dengan sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Nah, dari gambar yang pertama, di sini menunjukkan pukul 12 lebih 10. Nah, maka dari 2 jarum ini menunjukkan sudut apa ya di sini? Karena dia kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan sudut acute angles atau sudut lancip. Nah, yang kedua, di sini ada sudut yang lebih dari 90 derajat karena besar dan disebut dengan sudut tumpul atau obtuse angles.
Dan yang terakhir, di sini ada menunjukkan pukul 9 dan ternyata membentuk huruf L. Maka sudut di sini disebut dengan sudut siku-siku atau rectangle. Nah, seperti itu teman-teman cara menentukan nama-nama sudutnya. Jika kurang dari 90 derajat, maka sudut lancip atau acute angles. Jika lebih dari 90 derajat, maka sudut tumpul atau obtuse angles. Dan jika dia 90 derajat besarnya, maka sudut siku-siku. Dan di sini ada tulisan R, A, dan N. Maka berapa sudutnya ya? Kita lihat di sini ada sudut siku-siku, 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 siku-siku. Nah, di sini sudut lancip, ada 2 lancip. Dan ternyata ada 4 sudut siku-siku dan 2 sudut lancip. Dan untuk huruf A ada sudut lancip, 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 tumpul, dan tumpul. Sehingga ada 3 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. Dan N ada 1, 2, ada 2 sudut lancip. Sehingga sudutnya adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Dan selanjutnya, nah ada beberapa garis yang 2 garis yang terhubung dan membentuk sebuah sudut yang A. Nah, kalau dia lebar, maka lebih dari 90, sehingga disebut dengan obtuse angles atau sudut tumpul. Yang B 90 derajat, maka disebut dengan rectangle. C kurang dari 90 derajat, disebut dengan sudut acute angles. Dan yang D ada pada titik sudut di sini. Ternyata lebih dari 90 derajat dan disebut dengan sudut tumpul atau obtuse angles. Nah, dan yang nomor 2, apple pie. Nah, kita lihat. Di sini membentuk sudut apa ya? Nah, ternyata membentuk sudut lancip. Dan rumah membentuk sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Dan yang terakhir yaitu sudut lancip. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya membedakan 3 sudut. Jika sudut lancip, maka kurang dari 90 derajat atau acute angles. Jika sudut siku-siku atau rectangle mempunyai besar 90 derajat. Dan jika sudut tumpul ada obtuse angles, yaitu lebih dari 90 derajat. Nah, demikian teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk evaluasi penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 83, 85, dan 86. Jadi, teman-teman jika ada yang belum dipahamin, teman-teman bisa bertanya kepada Miss Vina. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.